Kejar, kejar. Assalamualaikum. Jangan lari, jangan lari. Allah Akbar. Di sini ditempatkannya kuda-kuda untuk keperluan kerajaan di sini. Astagfirullahaladzim. Lantas hubungannya dengan tempat ini apa, Nek, itu? Karena ada peliharaan kuda-kuda tadi. Karena ini adalah salah satu bagian yang pernah kalian singgahi. Inilah tempatnya. Karena dikenal dengan 7 panglima. Hanya ada 4 di tempat itu. Oh ya. Keramat kuda. Ini gudangnya di sini dulu. Gudang kudanya di sini. Gudang kudanya di sini. Sebelum melanjutkan menyaksikan video ini, saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit agar selalu mendukung dan mendoakan kami dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Orang-orang itu Tapi kamu juga menyesatkan. Sebentar, sebentar. Allah Akbar. Ya. Assalamualaikum. Syekh Abdullah itu adalah guru besar. Iya. Dialah pembimbing, guru dari seorang raja. Dia dikawal oleh seorang panglima karena sang raja sangat mengagumi sosok beliau. Dan beliau diberikan satu kendaraan, yaitu kuda berwarna putih. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini kami sudah berada di sebuah gudang, tepatnya bernama Gudang Kereta Api Tua di Brian Bengkel, Medan. Di sini ada misteri yang sampai detik ini belum terkuak dan kita akan mencoba untuk mengungkap misteri itu. Di antaranya banyak penjaga di sini yang diganggu oleh makhluk gaib yang tidak terlihat, seperti lemparan batu, lemparan pasir, suara-suara, bahkan penampakan. Di antaranya ada yang pernah melihat penampakan kuda, kemudian ada yang melihat penampakan kuntilanak, kemudian ada cerita bahwa di sini ada sebuah sumur yang dijaga oleh sepasang siluman ular. Nanti kita akan membuktikan. Ada juga saya dengar di pohon beringin ini katanya dijaga oleh sepasang kakek-kakek dan nenek-nenek.
Nanti kita akan sama-sama membuktikan melalui mediumisasi. Namun sebelum kita bertemu dengan narasumber, Panglima bisa tolong dipantau kondisi di sini? Saya melihat di sini banyak anak ular ya. Anak ular mungkin ada induknya juga, bukan mungkin, memang ada induknya besar sekali. Tapi ular itu bermahkota ya, bermahkota dan bermustika merah di kepalanya. Saya lihat di sekitar sini. Ya, kalau di sini memang ada nenek-nenek, ada kakek-kakek juga penjaganya. Nah, di arah sana banyak anak kecil saya lihat. Nah, di sebalik bangunan ini ada kayak pocong saya lihat juga. Ada gunduru juga, ada kuntilanak juga. Jadi ramai sekali di sini kehidupan sebenarnya. Iya. Oke, biar lebih jelas kita mendengar cerita dari penjaga di sini, Panglima ya. Boleh. Oke, silakan Mas. Namanya siapa? Dodi, Kak. Mas Dodi, oke. Iya. Mas Dodi, bisa diceritakan kisah-kisah mistis yang beredar di sekitar gudang kereta api lama ini? Oh ya, ini dulunya ini kampung ini, Kak. Iya. Kampung, jadi digusur. Udah gitu pun banyak pohon-pohon besar. Semenjak kampung ini digusur, pohon pun ditebangi, di sini mulai banyak penampakan di sini, Pak. Contohnya macam kuda putih, ada kuntilanak merah. Udah gitu sepasang kakek dan nenek di pohon ini. Ada yang lihat? Ada yang lihat. Orang itu cerita juga sama saya, ada yang pas lagi kerja dilempar pasir, lempar batu, kecium wangi-wangian. Ekstrim ya kalau sudah menggerakkan benda ya. Makanya saya pun agak apa juga di sini sih. Oh, tenang. Jangan takut, kita Iya. nanti sama-sama akan mengungkap gitu. Kita sambil jalan boleh ya, sambil cerita Itu biar aja tahu. sih. Oke. Jadi yang Mas cerita tadi kuda, kelihatan kuda putih lalu gerbang. Biasa kuda putih itu baik ya. Kuda putih itu biasa tunggangan bangsawan itu. Iya. Oh ya, ini Apa dulu pernah dengar juga ada kerajaan Melayu. Oh, di sini, daerah Iya. sini. Oh. Kuda itu melambangkan kerajaan Melayu juga sih. Gitu ya. Iya. Biasa kalau ada kuda putih itu memang dulu mungkin tempat singgahan ataupun apa dulunya di sini. Yang menarik katanya ceritanya dia melihat kuda itu lari gitu menuju ke gudang ya. Gudang B itu yang menuju sumur yang itu sumur ular. Sumur yang ada ularnya. Iya. Nah, bisa ditunjukin nggak awal mula terlihat kudanya di sebelah mana? Habis itu larinya ke arah mana gitu, Mas? Ke gudang sana ya, ujung sana ya? Iya, gudang. Ayo kita jalan ke ujung sana juga ya. Dari mana arahnya kuda yang terlihat? Dari sini. Kudanya dari pohon besar itu, Oh, dia lari ke gudang B sana. ini di sini bekas apa ini ya? Kok banyak Ini dulu paku-paku, kayu-kayu. rumah lama ini. Oh, dulu ada yang menempati tempat ini sebagai menempati, perkampungan, sebagai perumahan. Dia pernah nampak kakek sama nenek di sini. Oh, yang tinggal di rumah ini Iya. pernah nampak. Jumpa ular juga di sana. Siapa kamu? Iya. Oh, Ularnya agak aneh. ularnya tapi nyata. Iya, nyata tapi aneh. Panglima katanya dia lihat ular tapi nyata, bukan ular. Iya, ular mustika. Dia kan ada yang nyata, ada yang goibnya. Oh, gitu. Jadi setiap ada yang Ini goibnya, itu ada nyatanya gitu. Ini Masnya nih, lihat sendiri katanya ularnya. Ularnya anehnya itu pokoknya nggak pernah nampak. Mana ya? Sebelumnya belum pernah lihat yang model Iya, begitu. bentuknya itu gepeng lucu dia. Oh, kamu pernah lihat ya? Iya, aneh dia. Oh, gitu. Ularnya nggak biasa, nggak Iya, seperti nggak yang biasa. wajarnya ular ya. Iya, nggak biasa pada umumnya lah. Oh, gitu ya. Kudanya dari pohon yang besar ini keluar, lari ke sana. Oh, gudangnya itu sana. Gudang B itu sebelah kiri. Ini kalau dibilang macam macam kerajaan Melayu tempat. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Oke, kita langsung mediumisasi karena ada yang sudah merasuk ke tubuh Agil. Awas, awas, jangan kejar larinya. Assalamualaikum. Kejar. Assalamualaikum. Jangan lari. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Awas, Assalamualaikum. Jangan boleh lari. Udah coba tenangkan diri bilang. Tenangkan diri. Tenangkan diri bilang. Dah. Siapa ini? Jangan Dengan siapa lari. ini? Kita- Assalamualaikum. Waduh, ini duri-duri ini pula lagi. Duh, ngeri ini. Coba pindah. Ini mediator saya ada duri di depannya. Iya. Coba kamu geser. Nah, gitu. Op. Ini dengan siapa? Ya, Mas Dodi sini, biar dekat saya. Nanya-nanya nanti sih. Dari mana kalian datang? Kami dari Pulau Jawa, ingin bermain-main, bersilaturahmi, ingin mengetahui kisah tempat ini. Yang banyak terdengar adalah banyak kisah-kisah
aneh dan mistis terjadi dan banyak cerita yang kurang mengenakan gitu karena banyak yang diganggu katanya begitu ya. Apa benar Mas? Mas yang berduduk di sini? Iya. Ini Mas Dodi nih yang pernah mengalami. Bisa ceritakan Apa nggak? benar itu? Apa sebab itu terjadi? Ada mobil diparkir bisa jalan Tuh, sendiri. Iya. Di mana itu? Kapan kejadian? Kemarin parkir di situ. jalan Sekitar sendiri. ada 5 bulan yang lalu lah. Mobil angkot. Jalan sendiri? Iya. Udah diparkir, udah diganjel kok bisa Sudah di jalan. handrem juga. Iya. Ulah siapa itu? Pemukiman seperti kalian punya pemukiman dan kami pun mempunyai pemukiman, yaitu sebuah kampung di mana tempat itulah kami berada karena disinilah pemukiman kami. Kami pun juga ingin bermain layaknya seorang anak-anak ingin bermain. Bangsa kalian pun seperti anak-anak ingin bermain. Seperti itulah kami juga sama seperti kalian. Artinya di sini berarti ada pemukiman bangsa gaib gitu ya. Iya. Dan kalau ada mobil jalan sendiri itu kalian sebenarnya sedang main-main gitu. Iya. Alah, main-main tapi kan serem ya. Yang punya mobil serem, takut gak? Iya, takut Mobil banget jalan dia. sendiri. Iya. Semenjak kejadian itu jadi biasa kan dia jam 1, jam 2 pulang Malam. kan. Semenjak kejadian itu aja jam 11 baru parkir jam 10. Ingin dipindahkan mobil itu. Oh, dia pengen mindahin mobil itu. Kenapa memang ganggu ya parkir di situ? Emang yang Karena ada rumah bangsa kami. di mobil itu Jika kalian rumahmu tertutupi dengan mobil yang kau tidak kenal, maka kau tidak akan terima dengannya. Seperti itu jugalah kami. iya sih. Kalau kita ada mobil di parkir depan rumah kita kan, ini mobil siapa nih pindahin? Nah, Gitu. selain kamu di sini ada siapa saja? Katanya terlihat kuda putih berlari ke arah sini ya, Mas. Arah gudang sana. Nah, itu siapa kuda putih itu? Kuda putih itu masih Panas ini. mempunyai pemelihara dari si kakek bongkok Oh, ada kakek bongkok. yang pertama memasuki tubuh ini. Oh, yang tadi pertama yang jalan bongkok itu kakek-kakek. Yang mana? Yang tadi pertama Agil kan jalannya Oh, kakek. iya, iya, Itu kakek bongkok. Itu yang punya kuda. Beliau siapa kok bisa sampai punya kuda yang putih? memelihara kuda itu. Kuda itu punya siapa? Punya kakek bongkok itu katanya. Ya, dan seekor ular. Seekor ular bermustika. Itu siapa ular Jadi artinya bermustika kakek itu? itu bukan sembarangan dong, ya kan? Siapa ular bermustika itu dan kakek bongkok itu? Jangan kau ambil Enggak, jangan kau ambil katanya. mustika yang ada di kepala ular itu. Enggak saya ngambil. Saya buat apa juga? Kita nggak mau ngambil barang-barang kok, mesti cuma silaturahmi doang kok. Yang Dan kuda itu dialah yang sering melintasi di dalam gedung ini. oh benar berarti kudanya kan menuju ke Kenapa? gudang ya. Iya, Jadi gudang. memang masuk. Kenapa melintas harus gedung. lintasannya harus ke gedung ini? Kenapa nggak ke tempat lain? Ada apa di sini? Dahulu sebagian banyak kuda-kuda Oh, dulu memang. sini Oh. Dulu tempat pelihara kuda di sini. Apakah ada sudah ada ratusan tahun ratusan tahun yang yang lalu? lalu. Oh, itu dia yang aku mau tanyain. Apakah ada hubungannya dengan kerajaan Melayu? Ya Mas ya? Iya. Itu saya ada beredar cerita seperti itu. Oh. Ceritakan dong hubungannya apa tempat ini dengan kerajaan Melayu? Di sini dahulu ditempatkannya kuda-kuda untuk keperluan kerajaan di sini. Oh, pantesan
Kata Panglima kan nggak sembarangan orang nggak melihara kuda ya. Dan kakek itulah yang merawatnya. Kakek bokok itu yang merawat. Kok bisa pindah lokasi ya? Panasnya Polin di sini. Takut kameranya itu panasan rusak. Kenapa kau harus takut dengan panasnya dunia ini? Bukan takut, kameranya ntar rusak nggak kerekam sayang gitu kayak. Kamu kakek atau siapa? Saya manggil apa ini? Iya. Anggap saja panasnya ini untuk pelatihan kamu. Iya, bukan buat saya, maksudnya buat kamera. Kamera nggak boleh kena panas itu. Nggak ada payung pula. Aku manggil apa ya kepada Anda? Kalau di Medan panggil kakek itu apa? Panggil saja Datuk. Oh, Datuk ya. Datuk ya. Di Datuk itu perwujudannya seperti apa? Bisa diceritakan nggak Datuk? Allah Akbar. Kayaknya pergi Datuknya ya. Ganti sosok ini. Ini kali kakek. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam dari kami. Kami berkunjung ke rumah Anda. Apa anak muda? Iya. Kita ingin mengetahui kisah di tempat ini. Ada banyak hal-hal aneh yang terjadi menurut cerita warga di sini. Yang mobil jalan sendiri, yang penampakan kuda putih. Yang setahu saya kan penampakan kuda putih itu bersangkut paut dengan kerajaan. Karena hanya orang-orang kerajaan yang mempunyai kuda putih. Apakah itu benar, Datuk? Memang benar, anak muda. Iya. Karena tanah ini termasuk tanah yang berkeramat. Oh. Tanah keramat di sini ya. Ya, Seperti apa keramatnya Datuk? karena pada dahulu kala tanah ini digunakan untuk keperluan sang raja. Dan disinilah tempatnya para kuda untuk prajurit perang. Pasukan berkuda. Ya, jadi Datuk yang merawat kuda-kuda itu ya. Iya, Boleh tahu nggak nama rajanya siapa Datuk? pada zaman itu kerajaan Maimun. Oh, Kerajaan Maimun. Raja keberapa? Sebelum kerajaan itu Ya. berada di tempat yang kau datangi. Sebelum di Brigjen Katamso di sini ya lokasinya. Bukan di sini, bukan letak kerajaannya, Oh gitu. tapi di sini tempat untuk para kuda. Oh iya. Kerajaan Maimun menyimpan kuda-kudanya di sini ya. Makanya sekarang dijadikan untuk tempat sebuah kereta. Iya, kendaraan ya sama ya, dulu kuda, sekarang kereta sama fungsi. Dahulu kereta itu kuda. Di zaman sekarang keretanya panjang. Iya, kereta api namanya. Tetapi sayangnya tempat ini banyak disalahgunakan. Nah, itu yang saya pengen tahu tuh Datuk. Emangnya benar ya tempat ini salah gunakan ya? Maka dari itu banyaklah pengikut-pengikut kakek yang usil terhadap bangsa kalian. Karena banyak yang datang ke sini dengan berniat
niat yang tidak baik seperti apa? Ada yang mencoba mengambil mustika ular itu. Iya. Kemarin ada tukang sini mau coba ngambil batu alah. mustika. Caranya gimana, semedi? Iya, kayak macam sejenis. Dia datang sini, cuma nggak kami perhatikan kali dia datang. Memang boleh diambil itu mustika kek? Iya. Terus nggak berhasil. Nggak berhasil. Nggak boleh kan? Nggak boleh, bukan haknya ya kek ya. Karena itu bukan milik bangsa kalian. Iya, iya. Karena mustika itu adalah simbol dari kerajaan kami. Dahulu Ada berapa mustikanya? Berarti muslim? Kek? Siluman ular itu muslim? Iya. Itu katanya banyak kejadian yang nggak baik di sini kek ya. Pembunuhan, terus apa lagi Pak, Mas? Pemerkosaan di sini. Oh, ada pemerkosaan. Iya. Lah habis diperkosa dibunuh. di sini. Astagfirullah. Oh iya, pernah kejadian itu? Kapan itu Iya. kejadiannya? Kejadiannya sekitar ada 5 tahun yang lalu. Waduh. Udah lama. Kasian banget. Kejam sekali ya? Kejam banget. itulah sifat manusia terkadang melebihi kami. Hanyalah sebuah nama, yaitu manusia, tetapi hatinya seperti bangsa kami yang fasik, yaitu setan. Ya sudah kek, terima kasih informasinya. Terima kasih Kek. informasinya kek. Tolong jangan kau ambil Enggak. yang ada di tempat ini. Enggak diambil. Enggak, kita nggak akan ngambil Kita nggak apapun. ngambil, nggak pengen. Hanya silaturahmi saja, cukup. Karena itu peninggalan kerajaan kami. Iya. Yang Ya penting udah. kita dapat informasinya aja tempat ini. Buat pembelajaran Ki. Ya. Ya udah, terima kasih ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kita akan lanjut minimalisasi karena informasinya masih kita Assalamualaikum. butuhkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan nenek ya? Iya. Manggilnya apa? Iya, suka apa? Suka apa maksudnya? Panggil saya Sukanya Iya, panggil yang apa? biasa nenek, biasa Mama. nenek dipanggil apa? nenek. Oh ya, nenek aja nggak apa-apa ya? Nenek udah lama di sini. Lama. Rumah nenek yang mana? Ih, nenek di sini rumah nenek. Yang mana? Yang gedung itu? Hmm. Oh ini. Ini rumah nenek. Enak di sini adem ya? Oh iya. Dingin, adem. Situ panas tadi nek. Panas. Makanya kita pindah kemari. Terus nenek itu Nenek masih ada kerabat dengan si kakek tadi, Iya. kakek datuk tadi. Ada. siapanya Ini itu? kerajaan di sini ya. Iya. Ada kakek, ada nenek, ada siluman ular. Iya. Siapa lagi? Ada banyak. di Nama sini. kerajaannya kerajaan apa di sini? Ini di sini tempatnya ratu. Iya tadi saya dari ratu tadi. Ratu Siloka. Ratu dan Siloka. Pangeran Putu. Oh Pangeran Putu. Pangeran Putu itu siapa nek? Jadi Ceritanya. itu tuh Pitu. Oh Pitu, Pangeran Pitu. Berarti kisah Pangeran Pitu. Berarti Pangeran itu orang Melayu juga nek? Oh iya. Oh, itu gimana Melayu. kisahnya? Kok saya belum pernah dengar nek? Dia tuh yang salah satu pengawal dari 7 panglima yang menghilang. Oh 7 panglima yang menghilang. Kita datengin makamnya itu. Nenek bisa tahu panglima apa aja namanya? Ih, jangan. Kenapa? Saya sudah beritahu dia itu. Dia siapa? Kalian pasti sudah pernah datang. Iya bener Iya, iya. kita datang. Kerabatnya. Tapi tidak ada namanya nek.
Namanya nggak Ini ada. Syekh Abdullah ya, Nek? Memang sengaja. Datuk Panglima doang, tidak ada Adanya siapa. Satu aja Nek namanya- kasih tahu Nek. Kan ada 7 nih. Satu aja namanya siapa? Datuk Panglima. Denai. Satu aja. Yang tujuhnya Ada. nggak tahu. Itu Satu aja namanya. ada yang namanya Datuk Sulaiman. Oh, Datuk Sulaiman. Ada lagi itu juga ada nama lagi. Itu saya di sini beri nama dia itu Pangeran Pitu. Pangeran itu. Ada Micuk. Micuk? Ya. Mico itu apa artinya Nek? Ada. Datuk Panglima Mico. Tapi semuanya itu ada orang-orang yang saleh. Orang Iya. saleh. Lantas hubungannya dengan tempat ini apa Nek itu? Karena ada peliharaan kuda-kuda tadi. Ini dulu belum ada apa-apa. Kosong masih dulu. Tanah yang luas. Iya, belum Mana jadi gudang. ada yang dulu pernah berani ke tempat ini. Ya benar di tempat peliharaan kuda dulu Nek. Iya, karena memang dulu itu kendara kuda. Kuda, Maka ya. itu yang beroda 2 itu disebut itu. Apa? Bukan kereta ya? Iya, sama. Kereta Kuda kuda. dan kereta. Kereta kuda. Kereta kencana. Iya. Kalau sekarang jadi Jadi gudang dulu kereta Datuk-Datuk api. Panglima itu pernah kemari juga Nek? Ya pernah, Heeh. pernah sekali. Pernah di sekali. sini. Karena memang Orangnya tunggangannya gimana? di sini. Maksudnya, kenapa dia diberi gelar Panglima itu? Apa kelebihan-kelebihan dia Nek? Dia jago dalam apa aja misalnya gitu? Antara Kelebihannya. Setiap panglima itu diberikan pelatihannya itu sama. Sama, tapi kelebihan dari manusianya itu sendiri itu tergantung dari amal dan perbuatannya. Serupa tapi tak sama. Satu guru tapi tak sama. Dalam perilaku Iya. Ya. ada kelebihannya masing-masing. Ada yang berhidung mancung, ada yang tidak, ada yang putih, ada yang hitam. Ada juga satu itu dia pandai untuk ketangkasan kecepatan tangannya. Ada lagi satu itu pandai dalam pemikiran strateginya. Oh ya. Ada juga satu itu ketangkasan dalam memanah. Karena kata panglima itu, di mana seorang Muslim itu harus pandai memanah, berkuda, berenang. Itu dan satu lagi itu ada bela diri. Nah, dari itu semuanya yang di sini itu adalah memang ada orang itu ada kelebihannya. Maka itu dijagalah. Si ratu dan pangeran itu ditugaskan oleh panglima yang pernah singgah di tempat ini. Satu, dia itu mempunyai kebatinan yang cukup pandai. Kuat ya betul. Kau pun sama, kau seperti panglima. Memang ini panglima langit. Emang kesamaannya panglima ini dengan Besar panglima sekali dulu apa? nama kau tuh. Iya. Ada yang salah, Nek? Tidak ada menyalahkan. Saya mengatakan kau pun sama, besar sekali namamu itu. Begitu. Bukan saya yang kasih nama, Ya, memang begitu. ada Datuk yang kasih nama saya. Nenek kenapa Datuk? Tahu saya tuh. Oh, neneknya isi. Mana sirih saya? Waduh. Nggak bawa. waduh. Neneknya Gimana ngiri nih? ya? Nggak. Makanan supaya gigi kuat. Iya. Inilah adalah Ini ada tempat. pohon besar, di bawahnya ada tempat ibadah itu, Nek. Siapa yang bangun tempat itu, Itu Nek? terserah semua manusia. Iya ya. Dia punya dengan Kepercayaannya kayak gini. kepercayaannya. Ya silakan saja dengan kepercayaannya. Tapi kalau seorang yang muslim, manusia yang muslim bukan di sini untuk memujanya. Dia punya tempat ibadah di tempat yang bersih, tidak harus di masjid, dimanapun, yang penting tempat itu terhindar dari najis. Jadi kotoran. Iya, iya, iya. Nah, di sini itu kuda itu sebagai tanda bahwa kuda itu adalah tunggangan seorang panglima. Iya. Jadi tak main-main lah. Saya punya kuda nggak?
punya, tapi kudamu ada roda. Mobil. Itu kebanggaanmu. Iya, iya, Kok tahu iya. sih nenek? Dia tahu. Panglima suka otomotif, Nek. Tidak semua manusia punya kendaraan. Iya. Pada zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu orang yang punya kuda itu orang yang beruang. Warna kelasnya kuda pun itu punya kelebihannya masing-masing. mencerminkan Kelasnya, pelambang. melebihkan Betul. kelasnya ya. Kuda warna coklat, putih dan hitam. Bedanya apa, Nek? Ya beda saja. Putih itu strata paling tinggi ya? Yang kudanya putih. Tidak juga, ada Tidak juga juga. Panglima itu kuda hitam pekat Kuda hitam sekali. bukan. Iya, iya, iya. Lebih tangguh dia. Lebih tangguh. Dia itu untuk perang. Iya, untuk perang. Kalau untuk putih itu hanya untuk Silaturahmi. betul sekali. Dari pintu ke pintu, dari kerajaan satu kerajaan lagi untuk Bukan untuk Pam. ke medan perang. Bukan ke medan Medan perang. perang itu hitam beda. sama coklat ya. Betul. Hitam sama coklat untuk medan perang. Lebih tangguh dia. Kalau putih lebih anggun. Mengenai yang mengganggu di sini Iya, itu Nek. Gimana, memang Nek? itulah Banyak antara manusia dan bangsa kami itu sangat dekat walaupun terhalang oleh dinding yang tebal. Iya, iya, iya. Tapi tidak kemungkinan juga Tuhan kalian untuk mengizinkan kami untuk singgah ke alam kalian. Iya, iya, iya. Dilemparkanlah benda-benda. Dan tidak mudah juga bangsa kami melemparkan itu benda-benda Itu dia. kepada manusia. Kalau bisa menggerakkan benda berarti hebat dong bangsa nenek. Kau tahu kami itu pendamping Panglima, tidak main seperti kau dan juga kawan-kawanmu ini. Tidak main-main. Kan kaleng-kaleng ya, Nek? Kaleng. Iya. Tidak main-main. Kalau bahasa sekarang bukan kaleng-kaleng gitu, Nek. Oh Kan ya. biasa-biasa gitu. Saya itu zaman dulu. Iya. Terus gimana? Yang jahat atau ganggu itu siapa sebenarnya, Nek? Ya sama Yang bangsa batu, kami. pasir. Itu wanita itu lebih suka mengganggu. Oh, kuntilanak ya? Betul. Kau tahu, kau orang sini. Oh iya. Mas Kau pun Dodi. pernah tertiup telinga. Oh, tahu nenek pernah, Mas? Ya cium-cium wangi gitu. Memang kebanyakan di sini yang sering ganggu yang perempuan. Baguslah kau itu Kuntilanak. mencium harum. Berarti itu wujudnya cantik. Oh, gitu, Nek. Tidak, di sini itu sebenarnya baik. Hanya mereka itu sesekali hanya ingin berkenalan saja. Tidak ada niat untuk mengganggu. Karena tahu sendiri kau, mungkin tahu karena kau orang sini. Ini tempat sering sekali digunakan oleh manusia untuk yang berbuat tidak baik, Panglima. Iya, iya. Makanya ada kejahatan terjadi ya waktu itu. Tidak hanya kejahatan saja, banyak juga orang itu berbuat mesum di tempat Pacaran di ini. sini, Nek. Banyak sekali. Diganggu nggak, Nek, mereka, Nek? Mungkin ada juga dari sebangsa kami itu mengganggu, bagi bangsa kami yang muslim itu mengganggu. Jangan kau berbuat Maksiat. zina di tempatku. Ada bangsa kami dan saya itu adalah muslim, itu tidak baik. Ya, berarti Tapi kalau bangsa yang itu malah dibiarkan saja untuk benar, menikmati. Dan bangsa kami pun ikut menikmati. waduh. Itu benar. Iya. Berarti sama kayak manusia ya. Bangsa nenek itu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang jahil. Itulah hidup. Hidup dalam kehidupan awal diciptakan ini ada langit dan bumi. Ada dua unsur. Iya. Sama juga ada baik dan jahat. Seperti tangan dan kaki, telinga dan matamu itu dua. Karena dari dua penjuru, kanan dan kiri. Iya. Keseimbangan ya, Nek. Macam itu, kenapa Tuhan kalian juga menciptakan dua tempat untuk akhir hidup kalian, Surga yaitu dan surga dan neraka. Itu maksudnya. Oh, begitu. Mas Dodi Ini mau nanya apa? bagaimana kalian sampai ke tempat ini? Kita dibawa sama Dani itu orangnya. Jadi Tapi nenek kita di sini. masih kayak nggak nyangka ya, Nek, kami datang ke sini ya, Nek, ya? Tidak menyangka karena ini adalah salah satu bagian yang pernah kalian singgahi. Iya, nggak tahu Yang kan. dibilang itu menghilang. Inilah tempatnya. Menghilang. Maksudnya Karena apa? dikenal dengan 7 panglima. 7 Hanya panglima. ada 4 di tempat itu. Oh. Ya, yang kita datengin makam malam-malam Datuk itu kan hanya Panglima, 4 Keramat panglimanya. Kuda. Oh ya. Di Keramat Kuda. Ini gudangnya di sini dulu. Gudang-kudanya di sini. Gudang kudanya di Bapak pemerintah. sini. Makam keramat kudanya di sana. Jadi ada hubungannya yang petilasan Ada. makam keramat kuda Karena ini ada Datuk Panglima.
satu Rangkaian tanah dan tanah. satu air. Tapi kita nggak tahu karena ini kan gerbong kereta, Nek. Kok bisa ada dilihat sama kaitannya warga ya? di sini ada kuda putih kan gitu. Berarti memang sini tempat kuda kerajaan dulu. Itu yang ada lama. hubungannya dengan empat panglima, 7 panglima yang hilang. Nggak nyangka juga ya ternyata satu Dan lokasi ular dan lokasi itu lain adalah berkaitan. bagian memang penjaga. Boleh Oh, kita ular. ketemu sama ratu ularnya, Nek? Ular itu penjaga. Tidak boleh. Saya pengen ketemu. Tidak Kenalan boleh. nggak Kenapa boleh? nggak boleh, Nek? Dia hanya menitipkan salam dan dia mengirimku untuk berbicara dengan kalian. Oh gitu. Iya iya iya. Jadi Ada dia nanti karena ini bukan waktu yang tepat. Iya iya. Dia itu tidak bisa. Nggak sembarangan ya. Ya, tidak diizinkan oleh pangerannya. Tapi sudah disampaikan bahwa beliau itu memang ada di tempat ini. Iya iya. Iya. Seperti yang kau lihat untuk itu. Iya, iya. Kakek sama nenek tadi suami istri bukan sih? Hehe. Yang tadi kakek-kakek itu suami nenek apa bukan? Ya, sebenarnya itu adalah mantan pacar saya. Ada mantan juga di dalam sana. Terus Tapi kami sudah halal. Iya. oh gitu. Benar mantan pacar dulu. Mantan Tapi itu sudah- belum pacar itu belum halal. Iya iya. halal, ya. Tahu aja bahasa anak sekarang. Kan sekarang kalau nyebutin suami atau istri Iya, kan kan pakai dia pacar. dengar. Tapi kalau kaleng-kaleng itu saya baru dengar. Iya iya. Kaleng-kaleng. Iya iya iya. Kompak iya. sekali nih kakek Jadi sama gitu nenek. ya. Berarti ini kisah 7 panglima yang hilang ada kaitannya di sini, Nek, ya. Ada. Yang di sini 4 gitu. Tidak main-main tanah ini. Iya, tidak. Coba kalian Yang empat tanya di sana oleh panglima. penduduk sekitar ini dulu apa tempat ini. Gitu Yang ya. empat Tidak tadi main-main ini. Terdengar sini kuntilanaknya katanya. Emang banyak kuntilanak di sini nek yang ganggu nek Itulah di sana. di pohon tadi tuh. Itu tidak aneh dan tidak asing karena memang namanya itu perempuan si rambut panjang itu. Dia Nampak itu ya? sering mewujudkan dirinya. Biar apa sih? Siapapun yang singgah itu pasti ditampakkan. Biar biar kita tahu kalau mereka ada. Sebenarnya supaya mereka itu tidak main-main ke tempat ini. Untuk Oh. apa? Ngapain sih kemarin? Tempat ini kepentingan apa mereka main ke Kepentingan tempat apa? ini? Kalau kita ada kepentingan memang ingin mencari benang merah gitu, Nek, sambungan daripada petilasan yang sudah kita datangin gitu. Iya. Maka ternyata di sini terkuaknya tempat penyimpanan kudanya gitu. Iya. Kenapa di sana dibilang keramat kuda? Kan jauh ya letaknya antara sana dengan sini gitu. Yang 4 di sana, yang 3 di sini ya nek. Kan ada 7. Keramat kuda itu memang ada kaitan karena kuda itu bisa berbicara dengan panglimanya. Oh gitu. Kalau Pada dia- zaman dulu oh. gitu kudanya bisa Maka ngomong. dibilang keramat kuda. Oh. Dia mengerti bahasa Manusia. manusia. Itu tadi dibilang 7 panglima itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Satu di antara itu dia punya satu kebatian yang cukup kuat, yaitu dia bisa berbicara dengan peliharaannya, mengerti. Siapa yang bisa berbicara itu? Siapa lagi kalian mungkin Pangeran mengetahui. Denai. Oh. Panglima Denai. Panglima Denai. Iya iya iya. Panglima Denai Hebat itu juga ya. Mana itu kenapa itu perempuan itu banyak bicara sama sepertimu. Kita itu perempuan banyak bicara. Katanya itu dibilang sudah terlalu banyak bicara kau. Makin lebar saja nanti yang disampaikan. Cukup saja. Ya. Dia bilang begitu. Kan kita mau cari informasi. Sekali-sekali, Nek. Nek. Belum tentu 30 tahun sekali nih cerita Ya, kisah. perempuan memang Iya. mulutnya itu 2. Dulu nenek mulai deh. Bercanda nek. Jadi sudah apalagi sudah cukup Iya, semua iya, yang iya. disampaikan di sini. Iya, iya, iya. Kasihan kalian sudah kepanasan. Tahu aja nek. Jadi kau nanti kulitmu hitam seperti kawanmu itu. Siapa? Yang mana yang hitam? Itu yang bawa-bawa tas itu. Ketahuan. Pak Eko. Kok tahu sih nek? Loh, itu memang ciptaan Tuhan. Ada hitam, ada putih. Hitam itu belum tentu dia jahat. Iya, iya, iya. Yang penting hatinya putih ya nek. Putih juga belum tentu dia orang baik. Oh, Banyak iya. juga orang putih itu perbuatannya hitam pekat. Jadi bagus hitam ya, Nek, perbuatannya putih, Nek. Seperti manusia yang melakukan perbuatan tidak baik di Iya, tempat iya, iya. ini. Ya udah kalau gitu nek. Nek, Ada terima lagi kasih, Nek. Mohon maaf kita tidak membawa apa-apa kemari ya kan karena kita buru-buru, Nek. Aku. Hah? Nanti kirim doa aja boleh nggak nek? Gantinya. Siri. Kita doain nenek deh. Ya. Tidak apa, aku senang kau datang dengan Oh, iya, baik-baik. Iya, iya, iya. Kita emang selalu datang kemana-mana dengan baik-baik, Nek. Iya, iya, iya. Ya udah Yang nek. penting kita diterima baik gitu, silaturahmi.
Ada yang mau tanyakan lagi sebagai warga sini? Kuntilanak merah itu. Oh ya, kuntilanak merah tuh siapa Nek? Ini ada yang Ya penasaran memang warga sini. itu dia yang menunggu di tempat itu. Bangunan itu dia menunggu di sana. Di mana-mana itu, di luar itu, sebelum masuk ke tempat ini pasti ada ganggu. Kadang ada bayangan gitu ngikuti gitu. Ya memang begitu. Rambutnya itu panjang sekali. Terus Tahu kalau ada orang datang gitu sering ada bayangan gitu, macam diikuti gitu. Makanya orang situ Pada nggak berani. Mau kemari ya? Jarang orang datang kemari ya? Tidak Tapi pernah. udah ada belum Nek yang bawa liputan kayak kami ini kemari datang manggil-manggil nenek gitu untuk Tidak. Belum pernah ada ya? Tidak. Belum Tapi pernah? datang ke sini untuk tahu, cari tahu, untuk dia berdoa, untuk dia minta. Ada beberapa Minta orang. togel. Tapi tidak seperti songong seperti kalian. Maksudnya songong gimana? Maaf, maksudnya Iya. itu tidak begini. Tidak saya berani gitu ya? Oh, nggak berani. ngomong. Maksudnya nggak nekat kayak kita gitu Nek. Oh iya. Ya, ini Panglima Langit Nek. Nenek kan tahu di mana aja Panglima Langit akan datangi Nek. Pengen cari tahu. Saya pengen tahu bener banyak yang nyari toga di sini nggak sih Nek? Ya banyak juga orang-orang itulah. Mereka itu punya kepentingannya masing-masing. Nenek setuju nggak sebenarnya? Nek, kok saya lihat sini ada tombak Nek. Tombaknya tajam sekali Nek. Ya ada, itu punyaku. Jangan kau ambil. Tidak sopan kau anak muda. Enggak lah, masa saya ambil tombak nenek. Nanti akan diberikan. Hebat juga nenek pegangannya tombak ya. Nggak nyangka saya nenek pegang. Bagaimana aku tidak bisa meluruskan badanku, hanya tombak itu yang bisa kupegang. Oh, tombak itu sebagai tongkatnya. Jadi macam-macam ku tombak. Janganlah Nek. Nenek, Jangan nenek kejam-kejam, setuju nggak Nek. yang nyari toga kemarin Nek? Sebenarnya setuju nggak kalau ada yang datang kemarin? Kalau aku itu musim tidak setuju. Untuk apa Iya, itu iya, perbuatan tidak baik. Berjudi tuh Kok Nek nggak ya. dilarang Nek? Tidak boleh. Iya, maksudnya kok nenek nggak larang gitu, nggak halang. Ya bukan tugasku melarang. Kalianlah sesama saudara, sesama perwudu dan yang sama laranglah. Apalah aku, bukan dari bagianmu. Iya. Tapi ada Al-Quran kecil juga sini Nek ya, Istanbul ya. Ya ada di sini tempat Terbalut kain kuning saya lihat. putih dan kuning. Iya, itu, banyak sekali. Di sini itu penuh dengan warna kuning. Iya. Kayak simbol kerajaan ya, kuning dan hijau. Bukan Ada memang. Al-Quran kecil, ada Al-Quran sini. Punya Panglima itu biasanya itu. Ya betul. Diikat di pinggang dulu tuh kalau perang. Ini pohon ini adalah tempat bersandar dia di dalam kelelahannya. Pohon ini ya. Oh, berarti udah lama sekali pohon ini Nek, ya? Lama sekali kau tanya saja. Kira keliling saya baru-baru kampung, ini. Tanya, itu pohon sudah lama belum? Udah Tanya ratusan keliling tahun ya? kampung. Lama sekali udah ya. Iya. Luar biasa ya. Ya udah. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau nggak ada lagi yang diceritain, terima kasih ya Itulah Nek. kebesaran Tuhan kita Benar, yang benar, menciptakan kita antara ada dan tiada, Benar-benar. Nek. antara yang terlihat dan tidak terlihat. Tapi nenek rambutnya panjang sekali saya lihat ya. Ya panjang tapi digulung. Hampir sekaki. Aku takut kakiku Injak-injak. serimpat oleh rambutku. Gitu ya. Digulung ya. Pakai kebaya Panjang gitu ya sekali. Nek. Kebaya Melayu ya. Sudah payah aku berdiri. Oh iya, kasihan lu. Tapi bisa terbangnya kencang nih nenek ini. Karena berilmu ya. Kata nenek ini, kata kakek-kakek yang pernah tinggal di sini, nenek ini katanya baik. Ya baik. Mana tidak aku baik. Jika tidak aku baik sudah ku tendang kau. Udah ditombak, udah punya tombak nenek. Iya gitu ya. Oh, gitu. Aku walaupun nenek bisa ku angkat kau. Mau ku angkat kau. Nenek, ya. Tapi aku tidak sebegitu kejam. Iya. Tapi namanya jangan siapa? main-main. Belum disebutin nama nenek. Namaku. Alah tak usah lah. Kau sebut namaku. Cukup panggil aku mama saja atau nenek. Oh Iya, Mak. Iya, Mak. Main-main Mak ke markas kita Mak nanti di. Wah tidak bisa aku meninggalkan rumahku. Kenapa? Bagaimana dengan kakek nanti? Oh, Kakek. diajak lah. Diajak lah berdua. kakek berdua. Aduh, sudah cukup, terima kasih kau saja datang ke tempatku. Datang saja ke tempatku. Mungkin lain-lain waktu ada Iya. kesempatan dan mungkin ada kepentingan yang Iya. harus disampaikan. Iya. Aku bagaimana sesuai perintah saja. Itu kan kemarin rumah nenek ini dibongkar. Yang mana? Yang bongkar jatuh kemarin. Oh gitu ya? Hilir sama Di sini? sepatu. Enggak, yang di situ. Oh, Yang tadi gitu yang Jakarta tadi itu. Bukan pekerjaanku tuh. siapa yang? Siapa itu? Nek? Itulah dia, si kuntilanak merah tuh. Bongkar, tergeser tulang. Apanya? Yang bengkak? Tulangnya ini. Tulang tangannya. Oh, Memang alah. orang tuh ngambil kayu maling lah. Oh, alah lah kalau Jatuh. perbuatan jahat ya pasti diganggu lah. Itulah. Makan tuh perbuatan jahatmu. Setiap perbuatan ada balasannya. Dikirimlah kau melalui surat atau SMS.
Nenek, bercanda nih. Aku lagi mikir serius sebulan. SMS juga. Lama sekali kau menangkap perkataan. Kepanasan kau jadi beku otak. Agak lama dikit, Nek. Yang jahat di sini tuh Itu si Kunti itu, kuntilanak. Bertanya lagi kau bilang siapa yang jahat lagi. 2 kali bertanya. itu ya. Ya udah, Nek, gitu saja, Nek. Terima kasih banyak udah disambut di rumah Nenek. Ya maaf kami nggak bawa apa-apa, nggak bawa oleh-oleh buat Nenek karena kita buru-buru juga, Nek. Bawalah Ngejar ilmu. Ya, benar-benar. Bawalah ilmu sebanyak-banyak. Kasihlah ilmu, 1 ayat Tadi aja. kan ilmu Tadi tuh sudah semua. kuberikan kau ilmu. Apa doanya? Janganlah, nanti ada yang menyampaikan khusus. Apalah aku ini. Iya, jangan. Saya tidak pernah menganggap siapapun apalah aku. Ilmu itu dari siapa aja, Nek. Benar. Kita hargai kalau ilmu itu. Ilmu untukmu adalah di mana? Sebuah Al-Quran itu adalah ilmu untukmu. Itu adalah senjata untukmu. Tidak ada yang lain. Iya, dari Panglima sini malah tahu ada 1 ayat yang biasa dipakai perang dulu. Kan saya perang sama bangsa yang jahat-jahat, yang bangsa yang nggak kelihatan yang Masa jahat-jahat. gaib yang jolim. Mana tahu ada oleh-oleh dari kerajaan sini kan, dari kerajaan sini yang Datuk Panglima 7 yang sering diamalkan. Dia itu cuma tidak membaca banyak-banyak. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya, ayo ya kau. Karena Allah itu maha kuat Ya Hayyu Ya Qayyum. dan tidak lemah. Itulah yang dia baca. Tidak La ada. ilaha illallah wal hayyul qayyum. Ya Hayyu Ya Watubu Qayyum. ilaih. Ya Hayyu Ya Qayyum. Gitu aja ya, Nek. Diulang-ulang, Itu saja Hayyu Ya saya Qayyum. sering mendengar itu. Ya Hayyu Ya Qayyum. Sebenarnya itu 1 ayat itu bisa menjadi apapun yang kita inginkan. Iya, iya. Tergantung kita untuk memintanya. Dengan keyakinan ya. Betul. Ya begitu saja makin panjang. Ya udah, Panglima udah, Panglima Ya kasihan. udah, Nek. Mari, Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, Nek. Alhamdulillah Sobat Mata Langit, kita sudah melewati proses mediumisasi dan sudah diizinkan untuk bisa menguak misteri yang ada di tempat ini. Nah, Mas Dodi sebagai warga dari kota ini, apa kesan-kesan yang didapatkan dari mediumisasi ini? Ya itu aja sih, semenjak banyak dulu ada bangunan di sini, banyak sih Kejadian kejadian-kejadian seperti tangan hampir putus, kaki pun hampir putus juga. Makanya tadi yang dijelaskan nenek tadi itu kan, bahwasanya ya Kunti itulah yang ganggu. Seperti ada penampakan juga, gitulah. hasil mediumisasi tadi sudah sinkron ya dengan kejadian yang ada Iya, di sini, iya. udah terungkap ya. Iya, berarti Bahwa- kuda putih itu tadi yang dibilang nenek tadi itu yang jelas. Ya kita kan juga nggak tahu ini Iya. rupanya tempat penyimpanan kuda Iya, iya. kerajaan dulu di sini, dan ada salah satu datu-datu Panglima yang memang pernah kemari gitu Iya. mengambil kuda-kudanya kan. Dan nenek itu salah satu yang jin korin yang menjaga kuda, tempat kuda yang di sini dulu juga gitu. Ya, terus berarti ada kesimpulan dari yang ganggu itu memang bukan penghuni di sini yang datang ke nenek, tapi adalah sosok kuntilanak yang ada di sana gitu ya. Iya, iya. Ya oke, mungkin Panglima bisa disampaikan pesan untuk Sobat Mata Langit supaya nggak diganggu oleh makhluk gaib, apa yang harus dilakukan? Ya kalau jangan diganggu oleh makhluk gaib, kita memang harus banyak berzikir, berdoa, jangan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dilarang agama, mencuri tanpa, ya mencuri, namanya mencuri kan hak orang lain yang kita ambil yang tidak ada perizinannya kan begitu. Nah mengenai tempat-tempat yang seperti ini, menurut saya ya penghuninya pasti ada yang negatif, ada yang positif. Jadi kita nggak boleh takut dimanapun kita berada, selagi kita memang merasa kita benar, kita nggak berbuat kesalahan, ya datanglah ke tempat manapun gitu. Satu hal lagi, jangan pernah melupai sejarah gitu, Melupakan karena tidak ada kita, melainkan dahulu ada orang masa lalu sebelum kita. Adanya kita karena adanya mereka. Patut dihargai yang namanya situs sejarah, cagar budaya, itu harus kita lestarikan, harus kita pelihara, karena itulah cikal bakal kita hidup manusia. Jadi kalau tidak ada mereka, tidak ada kita, maka hargailah mereka. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah nonton acara ini, juga semua yang sudah dukung dan doain kami dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.